Halo Sobat ADP, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan bagi seseorang jika ingin mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan syarat-syaratnya, saya juga kiranya perlu menjelaskan di mana tempat kita mengajukan gugatan perceraian. Jadi begini teman-teman, bagi yang beragama Islam, nanti mengajukan gugatan perceraian itu ada di pengadilan agama. Sedangkan bagi yang beragama non-muslim, nanti mengajukan gugatan perceraian itu ada di pengadilan negeri. Ya, jadi bisa dipahami, yang beragama Islam nanti di pengadilan agama, sedangkan yang non-muslim nanti mengajukan gugatan perceraian itu ada di pengadilan negeri. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Terus untuk dokumen yang perlu dipersiapkan apa saja? Jadi syarat-syarat yang pertama dan utama itu, yang pertama itu adalah buku nikah. Jadi buku nikah ini harus ada, ya. Buku nikah ini harus asli teman-teman. Ya. Setelah buku nikah, selain buku nikah itu ada KTP, ada kartu keluarga, terus ada juga surat keterangan domisili dari kelurahan. Terus kalau punya anak harus dilampirkan juga yang namanya akte kelahiran anak. Ya, itu adalah dokumen-dokumen utama yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Nah, manakala ingin mengajukan gugatan lanjutan terkait dengan harta gono gini, teman-teman juga harus mempersiapkan yang namanya bukti-bukti pendukung, misalkan bukti kepemilikan harta bersama, sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB kendaraan baik mobil maupun motor, atau bukti-bukti kepemilikan harta lainnya. Nah, setelah bukti-bukti tadi dipersiapkan, ya harus difotokopi terlebih dahulu, ya harus diperbanyak. Kenapa? Karena nanti yang fotokopinya ini nanti harus mendapatkan leges di kantor pos. Kenapa harus ada leges dari kantor pos? Karena nanti bukti-bukti yang dipersiapkan tadi akan dijadikan bukti oleh penggugat yang nanti akan mengajukan gugatan di pengadilan. Nanti hakim akan menilai apakah bukti-bukti yang diajukan ini sudah mendapatkan leges dari kantor pos atau belum. Kalau belum, tidak boleh, ya. Kalau yang namanya bukti di pengadilan harus ada leges dari kantor pos. Nah, setelah bukti-buktinya dikumpulkan, baru membuat yang namanya surat gugatan. Surat gugatan ini tadi harus berdasarkan bukti-bukti yang dipersiapkan tadi, ya. Selain berdasarkan bukti-bukti yang dipersiapkan, harus terdapat yang namanya alasan-alasan kenapa seseorang itu mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Ya, biasanya itu alasan yang umumnya, ya. Alasan yang umumnya itu karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Itu alasan fatal, teman-teman. Ya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terus kemudian suaminya ini tidak menafkahi dalam kurun waktu 2-3 bulan, ya. Terus terjadi penelantaran, baik penelantaran anak maupun penelantaran istri. Terus yang sering kita temui juga, ya, alasan-alasannya itu karena terjadi perselingkuhan, ya, hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga. Itulah yang membuat kemudian seseorang itu memutuskan harus mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Nah, dari bukti-bukti, dari alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat ini nanti akan dinilai oleh hakim. Apakah nanti diputus oleh hakim, nanti apakah gugatannya ini diterima atau ditolak, itu nanti biarkan dari pertimbangan hakim yang akan menilai. Ya, jadi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan tadi itu agar kemudian hakim bisa menerima gugatan dari penggugat. Saya pikir demikian dulu teman-teman. Barangkali ada komentar atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.